kamu pasti sudah wirat. Wah. Nyai. Wah, kamu gagah sekali sekarang, ha? Kamu masih ingat aku, Cah Bagus? Tentu, Nyai. Nyai sama sekali tidak berubah. Awet tua, Nyai. Dewa, lihat tulangnya. Wah, ini benar-benar tulang seorang pendekar. Wah, gagah sekali. Matanya, aku senang sekali dengan mata penuh dendam. Kejam sekali. Jangan begitu sama orang tua. Tidak apa-apa, Lingsir. Aku suka dia. Aku benar-benar suka dia. Anak ini ada apinya. Ada lahar yang sewaktu-waktu bisa meledak dari dadanya. Aku suka dia. Kami bermaksud mendidik dia menjadi jago dari segala jago. Ya, kami akan gembleng dia menjadi seorang pendekar yang maha sakti. Suatu saat nanti, dia akan mampu merajai dunia persilatan di seluruh bumi Jawa ini. Bukan begitu, Cah Bagus? Bagaimana, Lingsir? Kalau kamu mau urun jurus pamungkasmu, tentu itu akan jauh lebih baik. Terserah anaknya, Ki. Sebenarnya dia di sini bukan untuk berguru ilmu kanuragan. Saya sekedar memberi tumpangan. Karena mereka berdua hidup sebatang kara. Bagaimana, Nak? Kamu pasti tertarik untuk dijadikan pendekar yang maha sakti. Tergantung. Kalau sikap kalian baik kepada saya mau. Tapi kalau galak dan kasar, saya tidak mau. Oh, tentu tidak. Ya, kami semua akan menjadi gurumu. Dengan ilmu tingkat tinggi yang kamu miliki, kamu bisa dengan mudah membalaskan kematian ibumu. Kamu pasti masih ingat siapa yang membunuh ibumu. Dan ternyata yang menyuruh adalah Prabu Angling Dharma dari Malwapati. Saya mau. Tapi Bibi Lukahita harus ikut. Tidak bisa. Kami hanya membutuhkan seorang jago. Bukan sepasang jago. Kalau begitu saya tidak mau. Goblok! Banyak orang yang ingin menitipkan anak mereka untuk menjadi murid kami. Tapi kami selalu menolak. Sekarang kami yang meminta kamu, malah tidak mau. Dasar goblok! Bibi Lukahita harus ikut. Atau tidak usah sama sekali. Saya tidak bisa hidup tanpa dia. Kurang ajar. Jangan banyak tingkah, anak muda. Kamu bisa celaka kalau kamu menolak tawaran kami. Saya tidak takut pada siapapun. Kurang ajar. Kita bawa saja ke rawa bangke. Kalian akan mendapatkan mayat saya kalau memaksa saya pergi tanpa pengasuh saya. Ilgawa, bebaskan totokanmu itu. Aku kenal dengan kedua anak ini.
mereka ini pernah menjadi muridku. Anak gadis ini adalah pengasuh dia sejak kecil. Kamu tahu, dia ini adalah anak teman kalian Kalawadana. Aku tidak keberatan kalau mereka berdua kita gembleng untuk menggegerkan dunia persilatan. Iya, merajai dunia persilatan. Ya, bukan begitu? Kelihatannya Sulima sangat terpukul. Kalau kita ke sana, apa tidak mengganggu? Iya. Tapi dia pasti bisa mengerti. Ayo, Kakang. Tantri, Aditya, sini. Saya sedang menenteramkan pikiran. Saya tahu apa yang mau kalian bicarakan. Tapi saya mohon, Aditya, Tantri, jangan pergi dulu. Supaya di sini tidak terlalu sepi. Kasihan Nyai Dewi. Kami sudah lama meninggalkan Kalingapura, Liwa. Kami mau pamit ke Pulau Momongan. Kalau itu masalahnya, tidak jadi soal, Aditya. Sebenarnya tenaga kita hanya dibutuhkan ketika terjadi keonaran. Kalau bisa, tunggulah sesudah upacara 100 hari meninggalnya Guru dan Galuh Parwati. Kakang Liwa mau kembali mengembara setelah masa perkabungan? Atau mau menetap di sini? Saya akan mencari Durgandini. Bibi Sintawati akan sendirian di sini. Nyai Dewi mungkin akan meneruskan kehidupan padepokan Sugalu. Pagi-pagi begini paling enak minum wedang jahe dengan ubi rebus yang masih kebal-kebal. Tidak bikin botok lagi, Ngoh. Kangen ya? Iya, saya sudah keliling kemana-mana sampai ke Pulau Momongan. Tapi tidak ada botok yang seenak buatan kamu. Bongoh kok. Awang janda-janda tetangga saya itu semuanya ya ketagihan kok. Tiap hari tidak kurang dari 5 orang janda ngumpul di rumah saya. Sampai-sampai istri Ki Bekel Randu Kembar ikut datang ke rumah. Dia juga minta dibuatkan botok, Wah. Enggak. Dia mendamprat salah seorang janda yang main serong sama suaminya. Rambutnya dijual, Mbak Den. Wah, rame banget waktu itu. Aduh. Aku mau diapain? Ayo, jangan lagi. Butuh nih lah Salolia. Wah, emang cerdas anak kutu kampret ini. Waduh, dah bagus. Gerakanku belum cepat, Wirat. Gerakan ke kiri dan ke kanan belum dilakukan. Terima kasih, Paman. Sekarang, tirulah gerakan tongkatku, Wirat.
Besok, giliran Kelegawa yang memberikan ilmunya. Kelihatannya tidak ada kesulitan pada anak itu. Yang penting, kita harus bisa mengendalikan wataknya yang agak keras kepala itu. Jangan sampai dia berbalik menjadi musuh kita. Itu tanggung jawabku. Minta kangkungnya. Nah, itu kenapa aku belum memberikan ilmu rengka gunungku pada dia. Sebelum aku tahu kesetiaan anak itu pada kita. Betul. Untuk sementara, sikap Nyai bisa dibenarkan. Tapi kalau kita sudah sepakat, Nyai harus memberikan semua ilmu yang Nyai miliki. Jangan tanggung-tanggung. Mempersiapkan seorang jago yang kita idam-idamkan. Tentu, Kang Sah. Kamu pikir aku akan menyembunyikan ilmu itu? Gerakanmu semakin pesat, Wirat. Jurus 8 tangan dewa dari Guru Kangsa Dewa bisa kamu lakukan dengan sangat sempurna. Menurut 4 guru itu, aku bisa menjadi jago dari segala jago. Kita akan disegani oleh pendekar-pendekar di bumi Jawa ini. Karena kita menguasai jagat persilatan. Tapi kamu tidak boleh jumawa, Wirat. Kamu harus selalu ingat peribahasa bahwa di atas gunung masih ada langit. Dan di atas langit masih ada langit lagi. Kalau guru-guru tua itu sudah pergi, aku bisa mengajari Bibi ilmu-ilmu yang sudah kumiliki. Buat apa Bibi belajar? Katanya Wirat akan selalu melindungi Bibi. Mau? Bibi. Aku kurang setuju dengan apa yang kalian lakukan. Menciptakan manusia dijaya tanpa tanding bisa membuat dia menjadi sumber malapetaka. Bumi akan kehilangan keseimbangan dan yang muncul kekuatan tunggal yang justru bertindak sewenang-wenang. Selama ini, kita selalu dipojokkan sebagai pendekar aliran hitam. Kita dijauhi orang-orang terhormat. Kita dituduh sebagai biang kekacauan. Terutama raja seperti Angling Dharma dan Empu Mahasura gurunya. Padahal kita tidak pernah melakukan perampokan atau pengacauan. Kita yang selalu memusuhi para pendekar yang dekat dengan pemerintahan. Kita selalu mencap para pendekar seperti Mahasura itu sebagai pendekar istana yang alemah. Padahal, mungkin kedekatan mereka itu karena sang raja atau keluarganya memang ngangsu kawruh kepada sang pendekar. Tapi, kebanyakan mereka itu adalah penjilat. Nah, kami sepakat ingin memberi pekerjaan rumah buat para pendekar istana itu untuk menghadapi jagoan yang kita ciptakan. Sekarang ini, Wirat sudah hampir mencapai tahap akhir penyempurnaan ilmu kami. Nah, kalau kamu ingin menyumbangkan ilmu, silakan datang ke Rawa Bangkai. Aku kurang setuju dengan rencana kalian. Terus terang, aku kurang suka dengan Durgandini. Jangan-jangan kamu adalah musuh pertama untuk menguji kehebatan murid kami. Kamu mengancam saya, Kangsa. Aku memperingatkan kamu supaya lebih mempersiapkan diri menghadapi dia, juga muridmu dan anak mantumu. Mestinya kamu yang pantas meneruskan memimpin padepokan ini, Liwa. Jangan dibiarkan terlantar. Kejahatan Durgandini harus segera dihentikan. Dan juga kejahatan yang lainnya. Yang jelas, ilmu rengka gunung yang telah mencelakakan Gusti Prabu Angging Dharma dan membunuh Guru Mahasura serta Galuparwati harus segera dimusnahkan, Nyai Dewi. Percuma saja, Liwa. Tidak akan ada yang mampu. Kecuali penciptanya. Saya sudah melihat kelemahannya. Tinggal mencari pemunahnya. Tapi yang paling penting, saya akan melaporkan ini kepada Gusti Prabu Angging Dharma. Nyai Dewi tidak usah memaksakan diri. Kalau murid tertua padepokan bisa menggantikan guru melatih murid-murid, teruskan saja. Kalau tidak ada untuk sementara, istirahatkan saja. Suatu saat saya akan kembali dan membangun perguruan Sugalu ini.